Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengetahuan dan ilmu. Materi pembelajaran pada video ini meliputi yang pertama, definisi pengetahuan, yang kedua, ilmu pengetahuan, yang ketiga, jenis-jenis pengetahuan, keempat, sumber pengetahuan, kelima, pentingnya pengetahuan, keenam, metodologi penelitian, yang ketujuh, peneliti dan penelitian, dan yang kedelapan adalah proses penelitian. Ini kita bahas dulu mengenai definisi penelitian. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan atau sains didefinisikan sebagai studi sistematis yang diperoleh melalui observasi, penelitian, serta telah diuji coba yang mengarah pada sebuah penentuan dengan sifat dasar atau berupa prinsip sesuatu yang sedang dipelajari, diselidiki, dan sebagainya. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu pengetahuan itu mempunyai ciri utama, yaitu merupakan suatu studi yang berurusan dengan kumpulan fakta atau kebenaran yang disusun secara sistematis dan menunjukkan operasi hukum umum. Nah, contohnya ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu ekonomi. Nah, itu merupakan suatu pengetahuan karena dia sudah disusun berdasarkan suatu kumpulan fakta dan telah dapat dibuktikan kebenarannya. Berikut kita bahas mengenai definisi pengetahuan menurut ahli. Yang pertama menurut Nato Atmojo. Nah, beliau mendefinisikan pengetahuan sebagai hasil dari pemahaman setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap sebuah objek tertentu. Penginderaan tersebut terjadi melalui panca indera yang dimiliki oleh manusia. Nah, diketahui sebagian besar pengetahuan yang diperoleh manusia yaitu melalui indera penglihatan dan pendengaran. Jadi, menurut Noto Atmojo bahwa pengetahuan adalah pemahaman yang telah diperoleh melalui penginderaan. Lalu menurut Bates ini tahun 2005, menurut beliau bahwa pengetahuan adalah informasi yang diberikan makna dan terintegrasi dengan konten pemahaman lain. Nah, ini menurut Bates tahun 2005. Lalu menurut Dixon tahun 2000. Nah, pengetahuan adalah tautan bermakna yang dibuat orang dalam benak mereka antara informasi dan penerapannya pada tingkatan dalam pengaturan tertentu. Lalu Smith dan Webster pada tahun 2000 mendefinisikan pengetahuan sebagai suatu akumulasi dari segala sesuatu yang diketahui dan digunakan organisasi dalam menjalankan urusannya. Nah, kesimpulan dari definisi di atas bahwa pengetahuan adalah pemahaman yang dibangun oleh analisis informasi. Pengetahuan sering tertanam di dalam pikiran orang dan dapat ditingkatkan melalui informasi yang didapat serta hasil interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas definisi ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan merupakan suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang didapatkan dari hasil observasi dan penelitian. Ciri-ciri ilmu pengetahuan ada 5. Yang pertama adalah empiris, artinya pengetahuan didapat setelah melakukan suatu kegiatan atau pengamatan atau observasi. Nah, yang kedua adalah sistematis, bahwa ilmu pengetahuan itu tersusun secara logis dan sistematis dari data yang ada. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bersifat objektif. Artinya, ilmu pengetahuan terbebas dari pemikiran dan prasangka pribadi seseorang. Yang keempat, ciri ilmu pengetahuan adalah analisis. Artinya, ilmu pengetahuan memperinci persoalan atau penemuan yang ada. Lalu yang kelima adalah verifikasi. Artinya, kebenarannya dapat dipercaya dan dapat dibuktikan. Nah, ini mengenai definisi dan ciri-ciri dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita bahas mengenai jenis ilmu pengetahuan. Jenis ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pengetahuan non-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah adalah pengalaman hidup sehari-hari yang tidak perlu atau tanpa melalui metode ilmiah. Nah, itu pengetahuan non-ilmiah. Sedangkan kebalikannya adalah pengetahuan ilmiah, merupakan suatu persoalan atau pengalaman yang didapat setelah kita melalui percobaan ilmiah. Nah, itu perbedaan antara kedua jenis ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita bahas mengenai pengertian dari ilmu pengetahuan. Secara bahasa, ilmu pengetahuan ini berasal dari kata bahasa Arab, yakni dari kata alima, yang memiliki arti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu. Kata ilmu juga berasal dari bahasa Latin, yakni science, yang bermakna pengetahuan, mengetahui, atau memahami. Lalu secara istilah, ilmu pengetahuan adalah ilmu bentuk pengetahuan tentang sesuatu yang datang dari Allah, yang mana ilmu tersebut diturunkan kepada para nabi dan rasul, serta alam yang diciptakannya, termasuk manusia dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Nah, ini pengetahuan menurut istilah. Lalu, secara umum, ilmu pengetahuan itu memiliki arti kepandaian atau pengetahuan yang berkenan dengan bidang yang tersusun secara sistematis menurut kaidah dan metode yang bisa digunakan untuk menjelaskan serta memahami hal yang terkait dengan bidang ilmu tersebut. Nah, ini secara umum kesimpulan dari ilmu pengetahuan itu adalah kepandaian atau pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Definisi ilmu menurut para ahli. Nah, yang pertama ada menurut De Liangji. Nah, ilmu adalah rangkaian kegiatan manusia yang secara rasional dan kognitif dengan metode berupa macam-macam prosedur dan susunan langkah yang kemudian akan menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai berbagai gejala kealaman, kemasyarakatan, atau individu untuk tujuan mencapai kebenaran yang sebenar-benarnya, mendapatkan pemahaman, dan memberikan penjelasan atau melakukan penerapan. Lalu menurut Muhammad Hatta, ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang teratur,
tentang pekerjaan, hukum, serta kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, yang mana menurut kedudukannya yang tampak dari luar maupun dari dalam. Jadi secara holistik, gitu. Jadi secara menyeluruh dari luar dan dari dalam. Lalu menurut Minto Rahayu, nah ilmu itu merupakan pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum. Selanjutnya, menurut Hatitus, ilmu didefinisikan sebagai common science yang diatur dan diorganisasikan, mengadakan pendekatan terhadap benda atau peristiwa dengan menggunakan cara atau metode observasi yang teliti serta kritis. Nah, itu definisi-definisi pengertian ilmu menurut ahli. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis pengetahuan. Nah, secara umum, pengetahuan terdiri dari 5 jenis. Ada pengetahuan implisit, eksplisit, empiris, taktik, dan rasional. Kita bahas dulu yang pertama adalah pengetahuan implisit. Pengetahuan implisit yaitu sebuah pengetahuan yang sudah tertanam pada bentuk yang berasal dari pengalaman seseorang dan mengandung banyak faktor yang diketahui masih belum nyata. Nah, contohnya adalah perspektif, keyakinan pribadi, prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang, lalu keterampilan yang didapat dari transfer dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Nah, itu semua merupakan salah satu contoh dari pengetahuan implisit. Lalu yang kedua adalah pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit itu merupakan pengetahuan yang mudah diartikulasikan, ditulis, dan dibagikan. Nah, pengetahuan eksplisit juga tersusun secara sistematis, didokumentasikan, dan tersimpan dalam bentuk nyata, baik berupa media atau yang lainnya. Contohnya adalah data lembar perusahaan, laporan penelitian, nah dan sebagainya. Itu merupakan suatu bentuk pengetahuan eksplisit. Yang ketiga adalah pengetahuan empiris. Nah, pengetahuan empiris merupakan suatu pengetahuan yang lebih memprioritaskan pengamatan dan pengalaman yang lebih sering dikenal dengan sebutan pengetahuan posteriori. Jadi pada pengetahuan empiris ini ada pengamatan dari beberapa pengamatan sehingga nanti dapat dibandingkan lalu ditarik kesimpulan. Nah, itu pengetahuan empiris. Yang keempat adalah pengetahuan taktik. Itu merupakan pengetahuan yang dimiliki dan dikumpulkan dari pengalaman serta konteks pribadi. Pengetahuan ini merupakan informasi yang jika ditanyakan akan menjadi sangat sulit untuk dituliskan, diartikulasikan, atau disajikan dalam bentuk yang nyata. Nah, contohnya adalah seseorang yang sudah telaten dalam memasak masakan tertentu, lalu ada yang meminta resepnya apa, lalu dia berikan resepnya. Nah, tapi begitu dicoba oleh orang lain dengan resep yang sama, ternyata rasanya itu tidak seperti rasa yang dibuat oleh pemilik resep pertama. Nah, itu merupakan pengetahuan taktik. Jadi kayak sesuatu ada yang kurang gitu. Yang kelima adalah pengetahuan rasional. Nah, pengetahuan rasional merupakan sebuah pengetahuan yang bisa diperoleh melalui akal pikiran. Rasionalisme lebih mengedepankan suatu pengetahuan yang tidak memiliki penekanan berdasarkan pengalaman individu. Jadi, pengetahuan rasional ini contohnya adalah ilmu matematika. Misalnya kalau dalam ilmu matematika, 1 ditambah 1 itu udah pasti 2, artinya sudah pasti rasional. Jadi tidak bisa diragukan lagi gitu.
Nah, itu mengenai jenis-jenis pengetahuan. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai sumber pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan itu bisa bersumber dari pengalaman pribadi, lalu bisa juga berdasarkan pengalaman orang lain. Nah, kenapa sih pengetahuan itu penting? Nah, terdapat beberapa alasan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, pengetahuan itu penting untuk kemajuan teknologi. Yang kedua, ilmu pengetahuan banyak membantu kehidupan manusia. Yang ketiga, pengetahuan umumnya dapat membantu kesuksesan karir seseorang. Ini artinya seseorang yang mempunyai pengetahuan lebih, berarti jenjang karirnya juga lebih terarah. Yang keempat itu pengetahuan sosial memudahkan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi ini penting kita, apalagi kita selaku makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita harus mempunyai suatu pengetahuan sosial. Selanjutnya kita bahas metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah pengamatan yang objektif. Nah, artinya harus ada data, lalu harus ada pengukuran terhadap data tersebut. Yang kedua, eksperimen dan atau observasi sebagai tolak ukur untuk menguji hipotesis. Jadi harus ada eksperimen atau percobaan. Yang ketiga adalah induksi. Induksi itu merupakan suatu alasan untuk menetapkan aturan umum atau kesimpulan yang telah diperoleh dari fakta atau contoh pengulangan. Yang keempat adalah analisis kritis, verifikasi, dan pengujian. Artinya yaitu pemaparan kritis terhadap pengawasan, tinjauan sejawat, dan penilaian. Lalu apa perbedaan peneliti dan penelitian? Nah, peneliti adalah seseorang yang melakukan kegiatan dengan menggunakan sistem tertentu di dalam memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Lalu penelitian itu adalah proses yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Sujarno Sukanto, bahwa penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang berdasarkan suatu analisa juga konstruksi yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua, menurut Sanafiyah Faisal, penelitian adalah kegiatan yang di dalam menelaah sesuatu permasalahan dengan memakai metode ilmiah dan sistematis. Lalu menurut Udi yang ketiga, bahwa pengetahuan adalah metode untuk dapat menemukan pemikiran yang kritis dan cepat. Nah, itu definisi pengertian penelitian menurut para ahli. Selanjutnya kita bahas mengenai proses penelitian. Nah, proses penelitian ini kita mulai dulu dari merumuskan masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini dirumuskan dari fenomena-fenomena yang kita hadapi, yang kita lihat. Lalu kita rumuskan masalahnya seperti apa. Yang kedua, setelah dapat perumusan masalah, lalu kita melakukan studi pustaka atau tinjauan literatur. Lalu yang ketiga adalah tahap kita mengembangkan atau memformulasikan hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah dugaan sementara terhadap hasil penelitian. Jadi jawabannya belum tentu benar dan belum tentu juga salah. Jadi ini malah dugaan sementara. Yang keempat, menentukan objek atau model untuk menguji hipotesis. Nah, kita tentukan modelnya mau seperti apa. Apakah kita pakai model regresi sederhana, model regresi linier, nah seperti itu. Atau model regresi berganda. Kemudian
kita mengumpulkan data, lalu disusun, lalu dianalisis. Setelah keluar hasilnya, kita melakukan intervensi atau membuat generalisasi dan membuat sebuah kesimpulan. Nah, yang keenam, akhirnya terbuatlah suatu laporan ilmiah. Proses penelitian secara garis besar, langkah dari metode ilmiah meliputi yang pertama adalah karakteristik, yang kedua hipotesis, yang ketiga adalah prediksi, dan yang keempat adalah eksperimen atau percobaan. Kriteria yang harus dipenuhi pada sebuah metode ilmiah meliputi yang pertama adalah metode ilmiah harus bebas dari kritis dan analitis, logis, dan stability. Yang kedua, menggunakan pengujian statistik. Yang ketiga, metode ilmiah harus dapat bersifat sistematis. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai pertemuan pertama dari mata kuliah metode penelitian bisnis. Nah, kalau kita lihat dari proses pengetahuan, proses penelitian itu dimulai, kita lihat gambar dari sini ya, dimulai dari adanya suatu data itu tersedia banyak di alam ya, lalu data yang ada itu kita kumpulkan atau kita sort. Setelah kita kumpulkan, lalu data itu kita susun datanya apakah dalam bentuk angka atau dalam bentuk verbal. Nah, nanti kita susun seperti itu. Lalu data-data yang ada itu setelah kita analisis atau kita olah, lalu kita presentasikan. Nah, setelah kita presentasikan, setelah kita analisis, lalu kita dapat membuat, menjelaskan atau membahas terhadap hasil yang telah kita peroleh. Nah, kalau di sini digambarkan menjadi sebuah rumah. Nah, ini merupakan alur dari penelitian, di mana yang tadinya data itu berbentuk masih berantakan, masih belum ketahuan bentuknya apa, hingga data itu dikumpulkan, kemudian diolah, lalu dipresentasikan, sehingga terdapatlah suatu laporan penelitian yang bagus dan dapat diverifikasi. Nah, seperti itu intinya mengenai proses penelitian. Nah, demikian pembahasan kita pada kali ini. Jangan lupa ya di like dan subscribe channel ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dapat memberikan manfaat bagi penambahan ilmu pengetahuan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.